Halo smart viewers, welcome to Movie Freak. Bersama gue Bimo, dan hari ini gue akan ngebahas film The Story of Kale When Someone in Love. Nah, ini tuh adalah spin-off dari NKCTHI. Nah, buat kalian nih yang udah nonton NKCTHI pasti tahu karakter yang namanya Kale. Dimana karakter Kale ini membuat kita bertanya-tanya, ada apa sih dengan masa lalunya Kale? Kenapa sih dia nggak mau berkomitmen dengan Awan? Awan tuh karakter di NKCTHI ya. Kenapa dia nggak mau berkomitmen dan nggak mau berhubungan, tapi kayak jatuhnya kayak PHP? Dan di sini diceritain semua kalau emang Kale ini background itu pernah punya traumatik atau masa lalu yang kurang bagus lah dalam sebuah hubungan. Dikemas dengan secara menarik, didirect masih sama dengan Angga Dwi Sasongko, dan musik komposernya itu ada Ardhito Pramono. Ya, kita tahu Ardhito Pramono itu emang penyanyi yang oke banget lagunya, kayak There Is Better. Ini kalau kalian tahu, kalian nonton video klipnya, baju gue sama nih sama dia. Be better in every way. Dia emang terbukti banget dari musikalitasnya itu udah keren banget, dan di sini dia itu juga yang jadi musik komposernya, di mana lagu-lagunya dia itu dijadiin soundtrack dari film ini gitu. Jujur gue abis nonton ini jadi ngedengerin juga lagu-lagunya karena enak banget. Jadi semi-semi La La Land gitu lah, tanpa joget tapi ya. Production company-nya itu ada V Cinema. Di platformnya ini kalian bisa nonton di bioskop online. Nah, walaupun kalian nonton di bioskop online ini, tapi kalian bisa berasa nonton bioskop sebenarnya. Karena filmnya sendiri menurut gue udah setara ya sama film bioskop. Nah, sebenarnya caranya gampang sih kalau nonton bioskop online. Jadi buat kalian yang belum tahu bioskop online, kalian tinggal buka websitenya bioskop online, terus kalian pilih filmnya, kayak rental gitu lah dia. Jadi beli filmnya, harganya kalau untuk yang Kale 10.000 dan bisa bayar dengan e-wallet. Udah, kalian bisa nikmatin langsung. Durasinya itu 1 jam 17 menit. Bentar, tapi bener-bener sangat terasa sebentar banget karena emang filmnya bagus sih. Nah, sinopsisnya nih ya, menceritakan background dari Kale yang waktu pertama kali ketemu Awan, dia kan pernah bilang nih, waktu Awan nanya, hubungan kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Nah, pasti kalian sering nih banyak nih ditanya sama gebetan-gebetan kalian gitu. Tapi si Kale ini ngomong, kebahagiaan itu adalah tanggung jawab dari diri kita sendiri gitu, dan gue sendiri masih nyari kebahagiaan gue gitu. Jadi kurang lebih simpelnya si Kale ini nggak mau berkomitmen karena traumatik yang pernah dialamin sebelumnya gitu. Dan di Story of Kale menceritakan kenapa itu, backgroundnya, kenapa si Kale ini bisa setraumatik itu. Jadi dia kenal sama cewek yang bernama Dinda. Dinda itu adalah manajer dari arah band sebelum, kan kalau di NKCTHI kan manajernya itu si Kale kan, tapi manajer sebelum itu namanya Dinda. Jadi nih si Kale ini jatuh cinta sama Dinda, dan akhirnya Dinda mengkhianati dia gitu. Udah jelas sih, ini bukan spoiler karena di NKCTHI emang si Kale sendiri udah jomblo dan dia nggak nyinggung-nyinggung tentang Dinda. Dan di Story of Kale ini ya, yes, dia putus dengan Dinda dengan apa ya, tragik lah gitu. Nah, perasaan gue nih setelah nonton film ini, pertama, Ardhito Pramononya dan Aurelinya itu gokil banget. Segokil itu aktingnya. Gue yang kayak film ini nggak terlalu makan banyak aktor, jadi cuma, ya mungkin bisa dibilang cuma arah band, Ardhito sama Aureli. Jadi hampir 1 jam 17 menit itu kebanyakan itu scene-nya Ardhito sama Aureli ya berdialog aja, tapi lu enjoy parah, enjoy banget gitu nonton film ini karena acting dari kedua orang ini gitu. Dan Ardhito ngebuktiin sih menurut gue. Kemarin itu kan di NKCTHI kalau nggak salah dia menang sebagai aktor pendatang baru, dan itu perannya walaupun sedikit tapi dia total banget. Dan di sini perannya dia tuh jadi peran utama dan lebih total lagi menurut gue. Set tempatnya juga itu nggak banyak. Set tempatnya mungkin ada, gue bisa dihitung jari mungkin, di panggung, di rumah gitu, dan beberapa lainnya. Dan itu ngebuat film ini terasa simple, terasa ringan, tapi lu nontonnya bisa enjoy banget. Biasanya kan ya kalau di set tempatnya itu aja lu pasti akan terasa boring kan. Aduh, kok di sini lagi sih gitu. Tapi ini enggak, di film ini enggak, lu nggak akan ngerasain kayak gitu. Pengambilan gambarnya itu menurut gue itu mirip sama film Good Will Hunting, dimana ketika berdialog dia fokus atau zoom in ke muka dari aktornya gitu. Dan ini banyak banget dilakuin sama Angga Dwi Sasongko. Dia itu melakukan hal itu ke Ardhito dan Aureli gitu, dan mereka berdua berhasil memberikan emosi itu dari dialog yang deep. Ya berarti penulisan naskahnya juga bagus banget sih, yang sangat-sangat relatable, yang mungkin hampir setiap orang bisa merasakan hubungan toksik kayak gini gitu. Film ini bisa dibilang semi-semi musikal karena yes, hampir di beberapa scene itu selalu ada nyanyi gitu.
selalu ada nyanyi, selalu ada musik gitu. Dan musik-musiknya ini sendiri Ardhito yang nyanyi gitu. Jadi gue jujur abis nonton film ini itu langsung dengerin lagu-lagunya mereka sih. Lagu-lagunya di film ini khususnya. Jadi dia bisa touchy banget ke gue gitu. Karena ketika film dan ada soundtrack yang bagus mendukung, itu tuh menjadi komplit banget sih kalau menurut gue. Gue juga ngerasa dengan munculnya Story of Kale ini gitu, yang tadinya kita bioskop Indonesia itu kan lagi dihadang pandemi nih gitu. Padahal sedangkan di 2019 itu responnya bagus banget dan 2020 ini punya ekspektasi yang lebih tinggi lah gitu. Tapi karena pandemi akhirnya ya terhalang, dan Story of Kale ini membuktikan kalau walaupun pandemi tetap bisa menghasilkan suatu kualitas film yang baik. Kalau kurangnya itu bisa gue bilang nggak ada kayaknya deh. Karena gue enjoy aja nonton ya, enjoy banget gitu. Jadi gue nggak bisa ngelihat kekurangan film ini gitu. Paling mungkin penjelasan masalah intinya. Jadi si Dinda kan punya alasan dong kenapa dia mutusin Kale. Nah penjelasan itu dibuat simple banget dan masih tanda tanya gitu. Dan menurut gue untuk jadi satu film ini masih kurang lah dijelasinnya. Cuma ya mungkin aja itu akan dijadiin spin-off lagi dari karakter si Dinda ini. Tadi gue udah ngasih tau reviewnya dan gue mau bacain sekarang fakta-fakta dari Story of Kale ini. Yang pertama itu Aureli tuh dihubungin nih sama direkturnya untuk buat film ini di bulan Juni atau Juli, gue lupa. Dan itu yang kita tahu itu lagi masa pandemi. Jadi gue pas tahu fakta ini gue makin gila banget karena film yang dibuat masa pandemi dan bisa menghasilkan yang kualitas film yang gue sampai nonton kayak enggak deh, kayaknya ini nggak dibuat pas pandemi deh. Kayaknya enggak deh gitu loh. Makanya padahal ini dibuat bagi pandemi dan itu bisa kelihatan sih dari karakter-karakter dan set tempatnya. Tapi top lah untuk Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Dan film ini tembus 100.000 penonton. Wow banget. Karena untuk menyentuh 100.000 penonton itu sulit lah untuk di masa pandemi sekarang ini. Apakah selain Kale bakal ada spin-off berikutnya? Nah, pihak dari Marcella FP-nya ini selaku penulis dari NKCTHI pernah bilang di konferensi pers akan banyak rencana-rencana di masa depan yang mungkinnya akan ada karakter-karakter yang dijadiin spin-off dari NKCTHI ini. Mungkin bakal dibuat cinematic universe gitu. Ya model Avengers lah, tapi ini romance dari Indonesia. Nah itu sih tadi fakta-fakta yang kurang lebih dari Story of Kale ini, dan menurut gua itu menjadi film yang punya emosi gila banget. Ngangkat tema yang sebenarnya relatable dengan hampir sebagian orang karena punya toxic relationship, dan itu yang dirasakan oleh Kale dan traumatik itu dibawa ke film NKCTHI. Ini Sony Laksamana selaku produser dari film Story of Kale ini pernah bilang nih bahwa filmnya ini terinspirasi dari lagu-lagu karya Ardhito Pramono yang berjudulnya I Can't Stop Loving You. Gua pas denger lagunya, yes bener sih, bener-bener kurang lebih liriknya itu bisa menggambarkan film ini. Lagi-lagi untuk Ardhito Pramono yang kemarin dia menang dari pemeran pendatang baru gitu, dan di sini dia membuktikannya kalau dia bisa menang sebagai best actor mungkin. Asik. Tapi jujur gue ngerasa di Ardhito Pramono itu berhak sih atau enggak at least nominasi sebagai best actor. Gue gak tau ya ada nggak sih award itu lagi masa pandemi gini, tapi kalau ada dia wajib banget masuk nominasi. Yes, untuk scoringnya dari gue itu 9/10. Gue bilang ini bagus banget. Wah gila lu bang, 9/10. Tapi bener emang bagus banget, sebagus itu. Gue ngerasa bener-bener tersentuh banget sama emosi-emosi dari film ini gitu. Nah segitu aja sih untuk review The Story of Kale When Someone in Love. Kalian bisa nonton langsung di bioskop online. Thank you buat smart viewers yang udah nonton sampai selesai nih. Kalian bisa komen-komen untuk review kalian. Pantengin terus YouTube Movie Freak untuk tahu review film-film Indonesia atau film luar, atau rekomendasi mungkin updatean film terbaru gitu. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa follow sosial media Movie Freak di Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!